Oke, ini menjadi hari ke 19. Aku ingin mengubah dari 180.000 menjadi 1 miliar. Ini hari Jumat, tanggal 7 November. Kita langsung aja, kita mau pertama siap-siap dulu ya kan. Karena ini kita masih belum menjadi orang yang apa ya bilangnya ya. Aku bakal nge-conditioning dulu ide aku sendiri supaya menjadi orang yang kiranya bisa untuk mengubah 180.000 menjadi 1 miliar dalam waktu 90 hari gitu. Jadi kemarin aku udah namanya itu kita melakukan reverse goal setting ya. Kita punya sebuah tujuan, kemudian kita coba jabarkan kira-kira orang seperti apa yang bisa mencapai tujuan tersebut. Nah kemudian yang kita kejar bukan uh, apa ya semata-mata ingin mendapatkan atau mencapai goals yang kita punya, tapi kita memfokuskan kepada proses. Kita memfokuskan untuk menjadi orang yang hampir nggak mungkin gagal untuk mencapai tujuan itu gitu. Sosok seperti apa. Nah, aku sudah menjabarkan dan aku bakal conditioning tiap harinya karena aku merasa bahwa tidur itu ya, walaupun dia ngeriset yang hal buruknya ya kan, kita punya pikiran buruk, dia ngeriset, tapi conditioning yang kita punya untuk uh, bukan melawan ya, ya untuk menghadapi hari ini itu keriset juga, jadi kita lupa gitu apa saja yang harus dipikirkan. Ya sudah, kita mulai lagi ya, kita mau conditioning lagi. Oh, so ini ya, aku katakan bersama-sama ya. Seseorang yang bisa mencapai 1 miliar dalam waktu 90 hari adalah sosok seseorang yang selalu mencari cara untuk mendapatkan uang paling cepat dan juga paling efisien, ya kan? Tapi ditambah dengan value diriku sendiri, yaitu aku tidak ingin melanggar moral gitu. Jadi nggak ada lah korupsi atau kita ngebohongin orang gitu. Nah itu nggak, kita nggak mau ngapain. Kemudian seseorang yang bisa menjadi seseorang yang jujur kepada diri sendiri, ya kan, melihat hal secara objektif dan juga melihat sebuah skill yang mana yang pada akhirnya untuk mendapatkan uang kan, kita mikirnya dia mentoknya di mana. Misalkan kamu punya skill nyuci kamar mandi, kamu mau invest segimanapun ke peralatan kamu, mau invest segimanapun dengan kemampuan kamu, kalau misalkan kamu mau nyuci kamar mandi, ya mungkin mentoknya di 1 juta per hari mungkin ya. Itu kalau misalkan kamu ke kamar mandi yang orang-orang yang sangat kaya gitu atau sangat-sangat kotor mungkin ya. Jadi itu skill ceilingnya, kamu udah sejago apapun masih mentok gitu. Nah kita nyari yang skill ceilingnya tinggi banget, artinya semakin kita jago di kemampuan itu, kita bakal semakin bisa lebih banyak dapat uangnya. Jadi high ceiling. Kalau misalkan di Mobile Legends kayak Hero Fanny itu, lu kalau nggak bisa mainnya beneran buruk banget, tapi begitu lu jago mainnya itu bakal bantai-bantai. Makanya pemula mungkin nggak dianjurkan, tapi kan kita bisa belajar ya, namanya belajar ya. Ya udah, kita belajar aja yang skill ceilingnya tinggi supaya nanti pada akhirnya kita bisa berkembang terus, income kita berkembang seiring dengan kemampuan kita ya.
dan juga kemungkinan kita untuk dapat melakukan itu dalam 90 hari gitu. Oke, mungkin kayak cyber security itu ya kan tinggi skill ceilingnya, tapi apakah mungkin kita untuk mendapatkan 1 miliar dari situ dalam 90 hari? Sepertinya tidak gitu. Apalagi aku tidak punya background pendidikan, tidak punya background kemampuan, dan juga tidak punya background koneksi juga, jadi nggak mungkin kan. Oleh seseorang yang ngejudge atau menilai sesuatu berdasarkan data dan juga research, dan tidak yang namanya itu kita bilang cherry picking information, yang mana kita cuman cherry picking information adalah sebuah fenomena di mana kamu hanya mengambil informasi atau data-data yang mendukung bias itu semacam apa ya, konklusi dulu yang sudah kamu punya di otak. Oh ya, dia tuh begini, baru kita ngumpul data. Oh iya, dia beneran kayak gini nih karena dia ngelakuin gini. Kita udah menyimpulkan dulu sebelum kita mengobservasi. Ya, harus kita lakukan adalah kita mengobservasi dulu secara keseluruhan, baru kita menyimpulkan gitu. Kayak oh ya, dia gini, makanya dia pernah melakukan gini. Oh, berarti dia orangnya seperti ini gitu. Jadi kebalik gitu. Kemudian seseorang yang benar-benar komit ketika melakukan sesuatu, kecuali plannya sudah berubah karena ada informasi baru. Misalkan oke, kayak sekarang ya, aku bakal trading dan juga trading tiap hari, ngincernya 12% tiap hari. Jadi benar tiap hari. Kalau misalkan hari biasa kita trading forex, kalau hari Sabtu Minggu kita trading Bitcoin itu, Bitcoin USD, karena itu masih forex ya, tapi dia open marketnya. Nah itu maksudnya apa, kita masih trading sampai ada narasi baru yang berubah bahwa oh iya, misalkan nggak legal, jadi kita nggak bisa melakukan forex lagi. Atau misalkan oh ya apalah, aku belum menemukan ya kan, tapi sampai sekarang masih bisa, jadi kita lanjut aja. Kemudian seseorang yang memiliki growth mindset, penuh growth mindset, dan mencari perkembangan dari siklus cepat, mencoba dan gagal. Karena kita bener-bener nih, kita udah pilih trading sebagai sesuatu yang punya skill ceilingnya tinggi, ya kan. Lu semakin jago, ya kan, istilahnya lu jadi kalimat ada, ya lu uangnya bisa boom gitu kan. Anggap kalimat ada jadi miskin lagi gitu kan. Jadi bisa mencapai kekayaannya sekarang ya dalam 5 tahun juga bisa gitu, kayaknya. Tapi intinya lah, kita ingin memiliki, kita butuh skillnya dulu nih, kita butuh skillnya, dan nanti uang bakal ngikut. Kita butuh skillnya, berarti kita perlu growth mindset yang penuh growth mindset. Kita nggak peduli tentang uang, kita nggak peduli tentang kalah ya kan. Yang kita peduli adalah skill kita berkembang, karena nanti kalau skill kita berkembang, kita bisa pertaruhkan lebih banyak, kita bisa dapat uang lagi gitu. Jadi prioritaskan growth, prioritaskan perkembangan skill over atas gagal dan juga belajar itu. Jadi gagal itu sebuah ladang untuk belajar, opportunity untuk belajar. Kemudian seseorang yang identitasnya bukan berasal dari hasil, tapi berasal dari proses mencoba, proses komit, gagal, refleksi, kesimpulan, belajar, tes hipotesis, mungkin gagal lagi, refleksi lagi, iterasi lagi, ya kan, belajar lagi, terus kita maunya gitu ya. Tapi identitas kita harus berdasarkan seseorang punya growth mindset adalah apa? Seseorang yang identitasnya berdasarkan apa yang dia lakukan, proses yang dia lakukan, bukan kondisi dia sekarang, bukan status dia sekarang. Mungkin bisa masih lebih buruk dibandingkan orang lain punya akan 1M pertama di usia berapa lah, nggak tahu lah,
Tapi itu tidak penting. Yang penting bagi kita adalah proses yang kita lakukan. Kita tuh orang seperti apa? Orangnya melakukan proses, ya kan? Kita yang growth mindset. Berarti fokus kita apa? Kalau kita sebagai orang sudah benar-benar fokus mengembangkan skill, komit ke satu skill, dan juga yang mementingkan growth ketimbang gagal, ketimbang hancur gara-gara gagal atau takut gagal. Enggak, kita fokusnya berkembang dengan secepat mungkin walaupun kita gagal, walaupun kita enggak sih, sebenarnya kita emang ngincer gagal karena kita beneran ngetes pasar secepat mungkin supaya pasar langsung memberikan feedback kepada kita itu. Oh, kamu gagal. Oh, kamu berhasil. Setiap kegagalan menjadi batu loncatan kita, ya kan? Kemudian seseorang yang langsung terjun ke dalam uncertainty, ke dalam ketidakjelasan dalam bidang ini, dan tidak menanya-nanyakan, aduh gimana ya kalau gagal, aduh gimana ya kalau begini. Kalau itu tidak pasti terjadi gitu kan. Kalau itu tidak pasti terjadi, kita nggak usah mikirin plan B C D nya, karena kalaupun A nya gagal, ya misalnya ini trading gagal, ya kita nggak punya apa namanya, nggak punya konsekuensi juga gitu. Mendingan kita fokus aja, kita mentok tembok baru kita pikirin gimana caranya buat belok, dibandingkan kita angan-angan tapi kita nggak ngelakuin. Ya nanti bakal ada banyak banget tembok yang kita bayangkan di otak itu. Pokoknya kita langsung gas, fokus growth, fokus yang di depan. Kalau nabrak baru kita cari cari jalan. Kemudian menjadi seorang yang dapat belajar dengan cepat, dengan mastery atau penguasaan yang tinggi. Jadi ya kita harus punya sistem learning yang mana kita ada primingnya, ada encoding awal, dan juga ada interleaving. Ini interleaving, aku ngajarin kayak gini juga memperkuat otak aku sendiri terhadap ilmu yang aku ingin pelajari. Kalau dalam hal ini, ilmunya adalah ilmu mengconditioning diri sendiri, apa saja mindset yang harus aku terapkan dalam sehari-harian. Kemudian aku menjadi seseorang yang mengutilize atau menggunakan atau memanfaatkan waktunya dengan baik setiap harinya gitu. Memanfaatkan waktu yang aku punya dengan sebaik-baiknya. Itu artinya apa? Kita harus punya prioritas. Kita juga kemudian harus bisa nge-manage kapan kita melakukan prioritas tersebut. Kemudian kita harus bisa mengatur motivasi kita harus bisa mengatur fokus kita juga harus tahu kita maksimal nih bekerja tiap harinya, workload yang kita bisa terima sebelum kita burn out terus gimana, dan kita berusaha untuk meningkatkan hal tersebut, workload kita setiap harinya. Jadi mungkin kalau misalkan idealnya kita bisa kerja 16 jam tiap hari tanpa merasa burn out, dengan merasa enjoy, ya kan, why not gitu. Kemudian seseorang yang percaya pada plannya, jadi seseorang yang mempercayai bahwa itu adalah plan yang dia sudah buat, plan yang valid karena dia berdasarkan data. Namun di sisi itu juga dia percaya bahwa dia percaya akan apa yang Tuhan telah berikan di depannya, ya kan. Dan kita serahkan kepada Tuhan uncertainty yang ada. Kita serahkan ke Tuhan, kita bilang ke Tuhan, oke, Tuhan, aku hanya akan fokus untuk melakukan kerjanya. Berikan aku lah kepercayaan, berikanlah aku conviction bahwa ini adalah God's plan. Jadi kalau ada orang yang cemooh, ada orang yang tidak mempercayai, bilang aja, oh tenang bos, lu gak percaya, lu adalah manusia, lu adalah mere mortals. Namun yang merencanakan ini untuk aku adalah Tuhan. Tuhan yang merencanakan ini untuk aku. Jadi ya, lu siapa gitu? Ya, backingan gua Tuhan gitu bos. Udah seseorang yang mengengineer lingkungannya
supaya nge-support dan juga selaras dengan tujuan aku. Jadi kalau ada yang nggak selaras atau menanamkan bibit-bibit keraguan, aku cut gitu, udah aja, langsung cut aja, nggak peduli aku mau masuk dalam siklus yang cepat untuk growth. Aku benar-benar butuh percaya dalam Tuhan, dalam diri aku sendiri. Kalau ada orang yang bikin aku ragu, ya aku cut aja udah, sesimpel itu. Dan aku ya cari orang yang mempercayai aku gitu, mempercayai visi yang aku punya, ya udah gitu. Kemudian aku menjadi seorang yang uh, percaya akan apa yang sudah aku rencanakan dengan matang-matang, di atas apa ya dibilangnya, di atas pikiran selewat yang orang mungkin punya. Kayak pernah gak sih kamu mungkin punya suatu rencana matang-matang tapi dipatahkan atau kayak dikecilkan lah dengan pemikiran orang lain yang mungkin orang lain itu tidak memikirkannya sedalam yang kamu pikirkan, dan mereka kayak, oh nggak mungkin kamu gini-gini, nanti kamu gini-gini. Tapi kan mereka nggak pernah mikirin beneran dalam, mereka nggak pernah research, mereka nggak pernah lihat probabilitasnya dengan nyata gitu. Mereka cuman memproyeksikan apa ya, mungkin insecurity mereka kepada kamu. Mereka memproyeksikan mindset nggak mau berkembangnya mereka karena mereka takut perubahan ke kamu. Ya kamu gak usah dengerin bos, lu udah rencanakan matang-matang, lu udah, ya kalau lu udah rencanakan matang-matang gitu, ngapain lu dengerin advice dari orang yang cuma mikirin selewat doang gitu, mereka cuma mikirin sedetik doang, oh mereka punya opini ini, mereka cuap-cuap ya kan. Ya nggak penting bos, lu udah mikirin ini selama misalkan berjam-jam, ngapain. Kecuali mereka pernah terjun juga di bidang ini. Kalau hal itu ya oke lah, make sense. Tapi misalkan mereka nggak pernah terjun ke bidang ini, kemudian mereka cuap-cuap, ya udah, potong bos. Kemudian seseorang yang punya good emotional intelligence dengan cara gimana? Dengan mengetahui emosi yang sedang dialami, kemudian emosi apapun itu kita nggak mau terbawa emosi. Jadi kita mau ngedistance dulu ya. Ada emosi apapun kita identifikasi, oke, kita label emosinya apa, kemudian kita berikan jarak secara waktu untuk memprosesnya. Jadi kita misalkan sekarang nih jam 9.00 ada emosi tertentu, kita bilang oke, kita kasih jarak 5 menit setelahnya baru kita bakal proses emosi itu. Selama itu kita coba jarakin dulu. Kemudian setelah 5 menit kita proses dengan gimana, kita bikin sebuah self talk atau ya apa sih, narasi dalam otak yang mana kita bisa membantu kita untuk meregulasi emosi tersebut. Kenapa? Karena yang kita apa ya, kita kan pengen berkembang secepat mungkin. Sedangkan kalau misalkan emosi atau kayak terpengaruh dengan emosi, dia bakal naik turun gini. Dan ya framework yang aku punya sekarang, aku nggak terlalu suka lah dengan hal seperti itu, naik turun ya, nggak enak. Enakan netral aja. Pokoknya kita coba atur supaya kalau misalkan ada emosi buruk yang datang, kita coba netralkan lagi. Tapi ketika ada emosi baik juga yang datang, kita juga coba netralkan lagi gitu. Jadi kita nggak semena-mena cuman menetralkan yang buruk, karena takutnya kalau udah terlalu tinggi nanti itu menjadi netral kita ya kan. New high, new normal. Nanti kemudian kita udah ngerap emosi itu, boom, jatuh lagi dopamin crash. Oke. Itu self conditioning. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam market ya.
guys, salah satu cara yang aku pakai untuk mengengineer environment yang aku punya supaya selaras dengan tujuan aku, yaitu buat sekarang finansial ya. Kita engineer supaya TikTok kita juga buat TikTok kita juga tentang hal-hal tersebut. Jadi kita secara sadar, secara aktif nge-search di barnya tentang hal-hal yang kita mau. Misalnya aku ketik trading atau kita ketik mindset berkembang, kemudian video-video muncul yang kau pikir selaras dengan tujuan kamu like, kamu save. Kemudian hal-hal yang gak selaras, kamu secara aktif klik not interested gitu. Atau misalnya ada satu hal yang merupakan yang kamu suka kamu tonton di TikTok sebelum kamu mulai perjalanan ini, ya nggak apa-apa, kamu nonton, tapi kamu jangan like, kamu jangan save. Tapi setelah kamu nonton, misalkan aku muncul nih video Mobile Legends, kan aku dulunya suka Mobile Legends, sampai sekarang juga masih suka, dan suka muncul nih di TikTok. Oke, nggak apa-apa, kita nonton, tapi kita jangan like, kita jangan save supaya nggak algoritmanya tidak sadar. Kemudian kita klik not interested supaya dia, oh iya dia nggak suka nih, oh dia nggak suka. Lama-lama kita nge-engineer supaya TikTok kita isinya orang-orang yang kita harapkan untuk berada di sekitar kita gitu. Misalkan ini kita nge-follow dan kita sering aktif nonton William Saputra. Kenapa? Karena dia udah sekaya itu pun masih bekerja keras gitu guys. Jadi motivasi lah. Wah, kebanyakan nyiapin guys, lupa beli pangkal. Orang identitasnya karena gagal
gitu kan. Tapi secara identitas kita coba reframing lagi, oh enggak, bagus guys, bagus, tepuk tangan dulu, karena kita sudah mencoba, kita gagal, kita refleksi. Nextnya mungkin salahnya ada di spreadnya dan ada di spreadnya guys, antara di spread kalau enggak kita di ngeplotting volume profile-nya, atau karena emang nggak bisa di sesi Asia juga bisa guys, mungkin aja model ini nggak bisa dilakukan di sesi Asia. Ya gitu, jadi ini sebuah percobaan yang nggak apa-apa kita use real money gitu, supaya beneran psikologi dipakai gitu guys. Selain daripada itu, ya nggak sih, udah sih. Nah sekarang kita udah proses, kita labelin lagi apa lagi yang aku rasakan. Aku rasa capek, aku merasakan sebuah serangan ke identitas ya kan, karena identitas kita adalah masih identitas orang yang ngarepin buat berhasil, ngarepin buat nggak gagal, padahal aku udah bilang bahwa gagal itu yang paling penting ya kan? Jadi kita coba ubah. Oke, bagus, kita udah nyoba, kita udah gagal, bagus, kita udah refleksi, bagus. Apalagi udah sih itu dong, kita coba kasih 5 menit buat jeda kita memprosesnya. Kita diam aja 5 menit, diam. Turun lagi guys.
live your years, never knowing how far your body could endure, how deep your will could dig, how powerful your spirit could rise. You were not given Tuh nggak dapet impian guys, bosen guys. you were forged to Asia, sisi Asia. to wrestle pain. Ini ya, dia geraknya nggak cepet ya. Kita harus nyari dulu guys tutorial buat main di sesi Asia. Tapi kemarin sih lumayan oke. Tapi mungkin bukan buat trend following ya. Kita mainnya main swing mungkin ya. Oke, segitu aja buat sesi trading hari ini. Bukan hari ini sih. Buat jam ini aku mau siap-siap dulu buat kita mau ke sekolah. Kita mau ngumpulin modal lagi guys. Buat kita ngumpulin modal buat trading dari jual maca guys. Siap-siap dulu yuk.
Aduh, hari ini sudah down 800 USD cuy, sekitar 10% ya. Aduh, kalah berapa trade berturut-turut tuh, berarti kayak 10 trade ya, 10 trade sama ada satu yang kelebihan lotnya, mungkin total jadi 8 trade kalah berturut-turut guys. Tapi ada, kita dapat lesson baru ya kan, setiap kali kita down kita harus apa namanya reframing, kita harus ubah narasinya. Dan aku baru ubah sekarang dari stress, sekarang baru video, baru sadar reframing menjadi oke, setidaknya kita dapat ilmu baru, yaitu karena model aku mengandalkan volatilitas yang tinggi. Kemarin bagus, sekarang volatil banget. Hari ini jelek, kenapa? Karena volatilitas awalnya kayak 2 jam awal tuh jelek banget. Terus aku entry kayak 5 kali, terus rugi 600 atau 500 US sen. Terus ketika dia naik volatil, aku udah kena mental, jadi takut buat entry. Akhirnya kita hilang kayak 3 setup bagus gitu yang seharusnya bisa kita dapetin total 1000 mungkin. Terus baru nanti pas malamannya udah mulai balik lagi mentalnya, kita coba entry, volatilitasnya bagus sih, cuman apa ya, indikatornya kayak sedikit bermasalah, kita nggak bisa ngandelinnya plug mutlak ya. Tadi takut rugi, jadi kita naikin stop lossnya, kita stop loss plus, akhirnya kena stop loss terus terbang. Bener-bener emang, padahal kalau itu misalkan dapat ya, kita cuman rugi 200 doang hari ini, tapi karena kita nggak dapat jadi belum recover lagi, ya sudah. Dan besok libur lagi marketnya, harus ini sih apa ya, harus berbenah lah. Kita dapat ilmu baru, tapi kita makin lama kalau makin kalah ya, kita makin malas cuy buat ngejurnal. Pengennya untung aja gitu, pengennya untung, tapi nggak boleh. Emosinya sih gila juga sih, pengen untung cepetnya sih, pengen untung instan gedenya sih, gila juga guys. Gue bilang guys, lu pengen recovery, lu pengen revenge trading ya kan, gue kira aku menjadi exception, tapi nggak apa, dibandingkan kita nggak entry di setup bagus, mendingan kita pertajam psikologis kita supaya kuat, supaya kita trading lagi bukan karena revenge trading, tapi karena ya udah, itu it's part of the statistic, kita kalah ya karena nggak ada namanya 100% untung gitu. Ya sudah, segitu aja.